Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siva Emanuel. Nah, di sini saya akan membahas bab 8, yaitu tentang adjusting command line. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu workload pada Ubuntu. Oke, kita masuk materi yang pertama. Nah, jadi Debian itu mengubah bahasa Debian server. Pada saat kita menginstal Debian, kita memilih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu sekarang kita akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Kita buka virtualbox-nya. Di sini kita full screen mode. Dan sini kita login ya teman-teman. Kita masukkan sandi yang sudah kita buat kemarin ya teman-teman. Yang membuat gitu. Ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mengganti bahasa pada Debian server ya teman-teman. Di sini kita tulis pada pencarian, kita tulis terminal ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian paling atas ini. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, di sini di paling atas terdapat hari, tanggal, bulan, lalu jam ya teman-teman. Sedangkan ketika kita menggunakan bahasa Inggris, di paling awal atau yang pertama adalah bulan terlebih dahulu ya teman-teman, baru hari dan tanggal atau sebagainya. Nah, untuk mengganti bahasa pada Debian server, teman-teman harus masuk pada root terlebih dahulu. Nah, cara untuk masuk pada root, teman-teman bisa menulis perintah yaitu ini, setelah itu enter. Dan di sini kita masukkan kata sandi. Nah, di sini kata sandinya memang tidak terlihat ya teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Yaitu kita enter. Nah, di sini dapat tulisan root, yang berarti kita sudah masuk pada root ya teman-teman. Setelah itu kita menuliskan perintah untuk mengganti bahasa, yaitu Nah, di sini kita sudah masuk ke lokasi generate ya teman-teman. Kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini caranya teman-teman bisa menggunakan arrow bawah untuk memilih bahasanya ya teman-teman. Kita cari kode untuk bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, di sini kodenya adalah EN-AU plus UNC-8 ETF-8 ya teman-teman. Sedangkan untuk kode mengganti ke bahasa Indonesia adalah, nah di sini kode untuk bahasa Indonesia adalah ID ITF 8 ETF 8 ya teman-teman. Untuk memilihnya teman-teman kasih lalu enter ya teman-teman. Di sini kita disuruh memilih bahasanya. Kita arrow atas pilih yang bahasa Inggris ya teman-teman, lalu enter. Di sini kita enter, lalu kita ketik.
Oke, di sini kita kasih lalu kita enter ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita pilih yang ini adalah kode untuk mengubah menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Kita enter. Oke, di sini download completion ya teman-teman. Sekarang kita ke aktivitas, lalu kita cari pengaturan untuk mengetik bahasanya. Nah, di sini teman-teman pilih yang wilayah dan bahasa ya teman-teman. Di sini kita udah menjadi Inggris ya teman-teman. Sebelum itu kita masukkan kata sandinya ya teman-teman. Ini Inggris sudah terus kita mulai. Ini kita udah menjadi Inggris ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah mengubah bahasanya. Lalu kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Kita power off. Setelah itu kita running kembali ya teman-teman. Di sini kita login lagi ya teman-teman. Oke, karena saya memilih untuk mengganti, saya akan klik yang update names ya teman-teman. Dan di sini sudah ganti ke bahasa Inggris ya teman-teman. Pada bagian tanggal ini yang tertulis paling awal adalah bulan terlebih dahulu. Di sini aktivitas menjadi activities. Lalu pada pencarian juga sudah ganti menjadi title. Oke, itu saja di materi yang pertama yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, apa sih pengenalan basic terminal? Jadi basic terminal itu suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke lab yang sudah besar maupun perintah-perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang cukup besar, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu perintah dasar atau perintah basic yang ada pada Linux ya teman-teman. Oke, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Oke, di sini kita sebelum itu saya sudah mengalaminya ya teman-teman. Kita search terminal ya teman-teman. Nah, di sini adalah tampilan pada terminal ya teman-teman. Jadi saya akan memperkenalkan nama yang terdapat di terminal ini, yaitu Silva Irma ya teman-teman, dan terdapat lambang seperti lengkung ya teman-teman. Lalu terdapat juga lambang seperti dolar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat nama awal sebelum tanda add, di mana ini adalah user yang kita tetapkan pada saat proses instalasi ya teman-teman. Jadi pada saat proses instalasi terdapat parameter username ya teman-teman, di mana kita harus memasukkan nama yang digunakan untuk username kita. Dan di sini, dan ini adalah username yang saya gunakan, yaitu Silva Irma.
ini muncul ketika kita masuk pada dashboard video ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih caranya untuk cek username kita? Nah, teman-teman bisa menuliskan perintah yaitu WOAMI atau WOAMI ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kelihatan kalau username saya adalah Cinta Irma ya teman-teman. Kemudian untuk hostname kita bisa menggunakan perintah hostname cpl ya teman-teman. Oke, di sini terdapat service hostname atau nama yang kita buat secara manual yaitu Silva ya teman-teman. Kemudian di sini chassisnya. Nah, di sini chassisnya itu VM atau virtual machine karena kita membuatnya virtual machine. Jadi di sini isinya pasti virtual machine ya teman-teman. Kemudian di sini ada virtualization. Nah, virtualization-nya adalah orange karena saya menggunakan VirtualBox. Jadi virtualization-nya orange ya teman-teman. Kalau kita menggunakan VMware itu beda lagi. Jadi nanti virtualization-nya akan berbeda. Oke, di sini ada tanda lengkung di mana ini menandakan bahwa kita berada pada home directory. Nah, untuk mengecek apakah kita berada di home directory atau tidak, kita akan memastikan dengan perintah pwd ya teman-teman. Nah, di sini dia berada pada home Cinta Irma atau home directory kita ya teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba untuk tidak berada di home directory lagi dengan perintah Dan di sini saya sudah tidak berada pada home directory lagi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada tanda lengkungnya lagi. Oke, setelah itu kita akan clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya akan masuk lagi pada home directory saya dengan perintah kasih slash home Oke, di sini saya sudah kembali lagi pada home directory saya ya teman-teman. Di sini terdapat tanda lengkung ya teman-teman. Nah, di sini kita cek pwd ya teman-teman. Nah, di sini saya berada pada home directory Silva. Selanjutnya ada tanda dolar. Nah, apa sih tanda dolar ini? Jadi tanda dolar ini adalah tanda bahwa kita berada pada hal akses user biasa ya teman-teman, dimana rate akses itu yang paling tertinggi itu adalah root ya teman-teman. Nah, jadi gimana cara kita masuk pada root? Teman-teman bisa ketik perintah ini. Nah, di sini masukkan password. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman, dan di sini tanda lengkungnya sudah hilang ya teman-teman. Padahal kan kita berada di home directory yang sama. Jadi home directory root pada home directory user itu berbeda ya teman-teman. Dan home directory root dia tidak menggunakan tanda lengkung. Di sini saya akan mencoba pada directory root ya teman-teman.
root. Nah, di sini saya sudah masuk pada home directory root ya teman-teman, karena pada directory ini ditandai dengan pagar ya teman-teman, untuk mengecek kita ketik pwd. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa kita sudah masuk pada home directory root ya teman-teman. Nah, di sini untuk keluar root gimana sih? Kita ketik exit ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah berada pada directory sebelumnya ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua hanya itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu ya teman-teman. Kita akan membuat password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu dan Debian itu berbeda ya teman-teman, dimana pada Ubuntu ini kita tidak ada parameter yang digunakan untuk mengisi atau membuat password root pada saat kita menginstal Ubuntu. Sedangkan pada saat kita menginstal Debian ini, kita disuruh untuk membuat password root pada parameter yang disediakan Debiannya. Jadi di sini kita akan membuat password root pada Ubuntu ya teman-teman. Kita coba buka aplikasi Terminal.nya ya teman-teman. Oke, di sini kita running terlebih dahulu. Oke, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Masukin passwordnya. Di sini kita akan klik dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk pada root ya teman-teman dengan menuliskan perintah root. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password root, sedangkan pada Ubuntu Server ini kita belum membuat password root pada saat penginstalan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk pada root. Nah, ini jadi dia tidak akan bisa masuk pada rootnya ya teman-teman. Jadi kita harus membuat password root terlebih dahulu. Ini dengan perintah sudo passwd. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh membuat password untuk root ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan passwordnya yaitu 2020. Nah, di sini TP new password ini sebagai konfirmasi ya teman-teman. Kita memasukkan kembali passwordnya. Oke, di sini password update sukses. Nah, saya akan cek apakah sudah bisa masuk pada root. Kita tuliskan perintah ya teman-teman, enter, memasukkan password yang tadi. Nah, di sini saya sudah berada di home directory ya teman-teman. Di sini saya akan masuk pada root dengan perintah cd spasi /root. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk pada directory rootnya ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.